Muhammad Jidan Allah dengan NIM 2002 1030 3077, mahasiswa pendidikan geografi Universitas Jember angkatan 2020 dari kelas B. Nah, ketemu lagi nih dengan saya dalam video praktikum mata kuliah geografi tanah praktikum di sub pembahasan yaitu mengidentifikasi atau menguji tekstur tanah. Nah, pada video sebelumnya kita sama-sama memperhatikan atau melihat bagaimana cara pengambilan sampel tanah yang pertama, lalu yang kedua ada pengujian yaitu mengidentifikasi dari warna sendiri menggunakan Ansel color chart. Nah, pada praktikum kali ini kita sama-sama melihat bagaimana sih cara menentukan atau menguji dari tekstur tanah sendiri menggunakan indera peraba kita. Nah, untuk yang pertama sendiri, secara umum untuk tekstur tanah itu dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada lempung. Lempung itu teksturnya mudah dibentuk dan terasa halus. Lalu yang kedua ada debu. Nah, yang debu ini teksturnya lebih sedikit kasar dari lempung. Nah, tapi ketika dibentuk itu mudah pecah. Lalu yang ketiga ada tekstur geluh. Nah, geluh sendiri ini teksturnya halus dan juga kasar, sama-sama halus dan kasar. Lalu bisa melekat secara bersama-sama. Jadi bisa menyatu secara bersamaan. Lalu yang keempat ada tekstur pasir. Nah, pasir sendiri itu teksturnya kasar dan tidak bisa mudah dibentuk. Jadi dari tingkatan yang sudah dibagi menjadi 4 tadi, secara umumnya itu ada beberapa tekstur yang dari halus sampai tidak mudah dibentuk sendiri. Jadi lempung itu sama seperti tanah liat. Jadi nama lainnya seperti tanah liat. Jadi mudah dibentuk seperti kita kalau mainan tanah pada waktu kecil. Nah, untuk bahan-bahannya sendiri itu apa aja sih yang perlu dipersiapkan? Nah, yang pertama ini ada tanah yaitu yang sudah saya ambil seperti kemarin pada waktu penentuan tekstur tanah itu ada tanah pojolit ya. Setelah itu ada tanah regosol. Kita memakai 2 tanah ini yang kemarin sudah ditentukan warnanya dan sekarang akan diuji tekstur tanahnya. Nah, setelah itu kita siapkan untuk semprotan air guna memudahkan kita menguji tekstur tanah. Lalu ada 2 piring karena ada 2 sampel tanah. Lalu ada penggaris guna nanti ketika di langkah kerja nanti ada beberapa metode yang perlu ada tambahan langkah kerja. Kita langsung saja kita siapkan 2 piring terlebih dahulu. Setelah itu kita ambil sampel tanah yang pertama yaitu tanah pojolit. Kita ambil di tangan secukupnya, tidak perlu banyak, tidak perlu sedikit juga. Seperti ini ya. Jika nanti dirasa kurang, kita bisa tambahkan tanah lagi. Lalu kita gunakan semprotan. Kita buka dulu tutupnya. Kita semprot seperti ini. sampai mudah dibentuk dan jangan sampai pecah. Kalau bisa berbentuk bola ya, agar bisa melanjutkan ke langkah kerja berikutnya.
sekiranya tidak terlalu kering, tidak terlalu basah juga, kita bisa sesuaikan dengan kondisi tanahnya. Kita uleni ya, seperti kita membuat kue, seperti menjadi bola-bola ini ya. Oke, ini sudah jadi ya. Lalu setelah kita uleni dan jadi seperti bola-bola seperti ini, kita bisa ini katakan kalau jenis tanah dari podzolid ini yang saya ambil kira-kira kedalaman 50 cm itu tergolong dari tanah lempung. Jadi tanah lempung ini mudah dibentuk. Nah, dibentuk seperti bola-bola ini. Setelah itu jika membentuk sampai bola-bola seperti ini, kita bisa lanjut di langkah kerja yang berikutnya, yaitu apakah tanah ini bisa dibentuk menjadi pita. Kita seperti ini. Kita seperti ini ya. Ditekan menggunakan ibu jari. Jadi untuk bola-bolanya tadi kita jepit menggunakan jari telunjuk, lalu kita tekan menggunakan ibu jari. Karena tidak bisa membentuk pita, jadi ini kasar. Jadi untuk langkah kerjanya sudah seperti ini. Jadi maaf tadi bukan berbentuk tanah lempung, melainkan tanah tersebut itu debu. Nah, debu tadi itu teksturnya lebih sedikit kasar dari lempung, tapi ketika dibentuk mudah pecah. Nah, jadi seperti ini. Teksturnya yaitu debu. Nah, untuk pengujian tekstur tanah yang kedua yaitu tanah regosol yang saya ambil kedalaman 5 cm. Saya sudah cuci tangan dari tadi pengujian sampel tanah yang pertama. Nah, sama langkahnya seperti tadi, kita beri di tangan beberapa tanah regosol secukupnya aja, nggak usah terlalu sedikit, nggak usah terlalu banyak juga. Kita semprotkan air juga secukupnya, tidak terlalu kering dan juga tidak terlalu basah, agar nanti bisa kita tentukan untuk tekstur tanahnya sendiri. Kita semprotkan. Kita coba akan menambahkan tanahnya sendiri ya. Nah, bisa kita lihat untuk tanahnya sendiri. Kita coba tambahkan tanah lagi untuk yang ketiga kalinya. Semprotkan air lagi. Nah, bisa kita identifikasi dan kita golongkan tanah dari tanah regosol ini yang saya ambil dari kedalaman 5 cm itu teksturnya kasar dan tidak bisa mudah dibentuk. Jadi kita tidak bisa melanjutkan untuk langkah kerjanya seperti yang kita uji tadi, yaitu dari tanah podzol yang ada lanjutan dari langkah kerjanya. Jadi kita bisa golongkan untuk tanah regosol ini ke dalam tekstur pasir, teksturnya kasar dan tidak bisa mudah dibentuk. Jadi seperti ini ya. Jadi kesimpulan dari praktikum kali ini tuh kita bisa sama-sama tahu dari beberapa sampel tanah yang
kita sudah ambil, kita identifikasi teksturnya itu seperti apa, apakah lempung, debu, geluh ataupun pasir. Nah, dari beberapa perbedaan itu kita bisa identifikasi seperti tadi, ada yang mudah dibentuk dan ada juga yang mudah pecah. Jadi tidak bisa mudah dibentuk. Nah, ikut. Jadi beberapa sampel tanah tadi merupakan sampel tanah yang mudah pecah, yaitu tanah regosol. Lalu sampel tanah yang mudah dibentuk, nah, ataupun kasar, yaitu tanah tekstur debu. Jadi seperti itu untuk praktikum yang ketiga ini. Jangan lupa teman-teman buat like, komen, dan share. Lalu juga subscribe channel dari YouTube kelas Geo UNEDS B20 guna memperluas wawasan kita terkait pengambilan sampel tanah, lalu mengidentifikasi warna tanah, dan juga menguji dari tekstur tanah sendiri, dan juga video-video yang lainnya guna menambah ilmu bagi kita seputar geografi sendiri. Terima kasih, sampai ketemu di praktikum yang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.